Karena kita organisasi pejabat, kita ada cantolannya undang-undang dan peraturan menteri. Nggak main-main. Netas itu. Nggak main-main. Dikira organisasi ecek-ecek itu. Enggak. Ini nggak main-main. Makanya harusnya kalau kita memang organisasi ini profesional, memang intelek, harusnya ada yang kayak dicontohkan Jateng itu, harus ada auditornya, harus ada apa namanya masalah keuangan itu ada di pertanggungjawabannya itu nanti. Itu untuk menuju akuntabilitas. Sehingga kita pakai akuntan publik gitu. Itu untuk menuju akuntabilitas, karena manusia itu kalau tidak dilakukan protektif menyimpang, protektif aja menyimpang kadang-kadang. Makanya saya selalu menjelaskan hukum itu rekayasa sosial, tujuannya untuk tertib. Makanya saya selalu ngutip itu pendapatnya Roskopun, Law of Social Engineering itu, gitu loh. Karena kalau kita definisikan yang namanya akuntabilitas itu sistem yang menjamin penggunaan sumber daya manusia organisasi itu, akuntabilitas organisasi INI ya, itu organisasi sumber daya manusia di organisasi ini itu yang dipilih kalau berdasarkan aturan ya, karena itu secara konsisten harus taat pada aturan yang berlaku. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk menunjukkan pencapaian tujuan sasaran sarana yang kita sebut dengan visi misi organisasi. Nah, itu yang disebut dengan akuntabilitas. Nah, sehingga kalau bicara sistem, nanti kita itu sudah dibahas secara detail di dalam kajian teorinya, teori sistem itu Friedman. Ya, nanti kalau nggak paham itu pokro-pokro itu dibuka, di-searching di apa sih teori Friedman itu gitu, biar dia tidak asal ngomong gitu. Nah, itu ada 3 teori sistem itu. Yang pertama struktur kelembagaannya ditata ada di organisasi. Makanya kalau ada kelemahan ADRT itu segera dibenahi, bukan malah digunakan untuk apa pembiasan itu digunakan atau hal yang tidak begitu jelas itu digunakan untuk menyimpang. Itu namanya pokrol tadi, ngaco itu merusak organisasi. Makanya ada kelembagaan, ada struktur. Yang kedua, dalam kajian teori sistem Friedman itu kita harus substantif. Substantifnya itu harus terintegrasi dengan strukturnya. Struktur itu nanti ada yang disebut yang saya katakan tadi, ada sumber daya, penggunaan sumber daya manusianya. Dan ini harus ada konsisten di sini. Nah, itu harus memenuhi 3 asas dalam substansi itu. 1, asas yang namanya normatif, ya, yang mengikuti aturan-aturan anggaran dasar dan sebagainya itu di anggaran dasar nggak boleh dilanggar. Aturannya bagaimana menempatkan orangnya dan sebagainya. Yang kedua, terintegrasi, ya, baik anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga itu harus nyambung, terintegrasi, harus terconnecting, gitu kan. Tidak boleh itu bertentangan, nanti namanya disharmonisasi. Nah, yang tadi kedua, yang ketiganya ada esensialitas, asas esensialitas, ya, asas esensi. Hal-hal apa yang esensi? Seperti yang kita bahas hari ini sudah menyangkut asas esensialitas. Karena menyangkut namanya dalam organisasi itu disebut dengan perangkat organisasi. Kalau dalam komputer itu perangkat lunaknya komputer, itu nggak boleh salah. Kalau salah nggak, kayak tadi kamu molor ini karena di upgrade kan di ini. Nah, itu butuh waktu supaya nggak kalau kamu salah-salah kan jadi bisa nggak muncul gambarnya, nggak ini error, suaranya hilang dan sebagainya, gitu loh. Itu namanya esensialitas, esensi. Karena ini masuk dalam konstruksinya organisasi itu ya, tadi termasuk pengurus dan sebagainya, termasuk dimisioner itu sebagai
alat-alat dari organisasi. Tanpa itu nggak jalan. Kayak mobil esensi, mesin esensial, rodanya, roda mungkin dengan mesin. Kalau nggak ada rodanya, mesin tetap hidup tapi nggak bisa jalan. Misalnya. Halnya esensi. Ada 3 minimal harus dipahami itu. Kalau kita bicara tadilah yang terakhir, yang berbahaya, kelihatannya sepele tapi adalah culture. Kultur, budaya. Ya, culture atau kultur atau budaya. Nah, itu berbahaya kalau kita tidak tidak 5 tahun, 3 tahun. Wah, itu berbahaya, itu polarisasi. Kalau polarisasi sangat berbahaya. Akhirnya apa? Kita yang awalnya sudah holding hand itu bergandengan tangan. Ya, gandeng tangan itu. Berteman bertahun-tahun. Ya, berteman, friends, friend holding hand, bergandengan tangan bisa pecah. Iya. Pecah, pecah. Kalau pecah, yang awalnya kita pengen pleasure, pengen ya dengan hati mengelola organisasi, akhirnya tidak dengan hati, tapi backtracking dengan akal muslihat, dengan cara yang nggak bener gitu loh. Ya itu istilahnya, kalau istilahnya anak muda sekarang itu good forbid, amit-amit. Orbit kalau istilah anak muda sekarang, anak saya itu sering gitu kalau mendengarkan apa, good orbit, apa itu nak? Amit ya. Saya jadi ikut belajar. Kalau mendengar penjelasan dari Kang Bro itu kan yang idealnya sebuah organisasi. Ya memang harus ideal gitu, harus ideal dan existing is okay dong. Betul. Ini kita kan membawa ini, saya serius ini. Serius ini kuliah ini. serius ini. Nah, tapi kalau you small talk, kamu basa-basi, kamu jangan basa-basi, terus terang aja, Ya, kan kalau melihat kondisi saat ini itu kan bertolak belakang, bagaimana dong? So what? Ya, terbukti kan? Terus kenapa? Ya, bagaimana langkah untuk memperbaikinya? Apakah menunggu besok pemilihan 89 atau ada sebuah langkah? Ya kan sudah kubilang, ini sudah kondisi ini diterima saja utuh aja nggak apa-apa, diterima. Sekeras-kerasnya hati saya, sekeras-kerasnya saya itu masih normal ininya, bukan seperti mereka. Kamu jangan membandingkan mereka, saya nggak banding. Jadi begini bro, kamu jangan memprovokasi. Saya tidak memprovokasi, bertanya. Enggak, ini harus aku jelasin. Siap. Jadi begini bro, kita tetap harus holding hand. Tetap bergandeng tangan. Yang lain, kalau melawan holding ini untuk apa? Untuk melawan incumbent yang arogansi. Ya, harus dilawan bersama-sama. Ya, kalau nggak dilawan bersama-sama, nah, yang turut ikut serta dugaan-dugaan terjadinya konspirasi mereka, itu kita ingat, jangan sampai nanti ke depan orang-orang yang turut serta itu istilahnya tobat is okay, kita maafin, tapi nggak boleh diberi porsi. Nanti harus dibenahi secara utuh. Yang membenahi jangan pokrol-pokrol, jangan bromocoro, orang yang memang punya intelektualitas, punya kompetensi. Gitu. Kalau enggak nanti tadi culture budaya, kelahi budaya itu saya udah tua, coba kalau saya masih muda budayanya beda. Kalau muda dulu jelek-jelek gini sabuk hitam ini. Saya gojer. Iya dah. Waktu muda biasa kelahian dengan polisi, dengan tentara biasa. Tapi kan ini sudah tua, sudah kelahiannya bukan secara fisik.
dengan intelektualitas. Ya. Tapi bukan kelahi dalam konteks yang untuk negatif itu lah. Jadi gitu. Jadi gini bro, tadi untuk mengkanter pendapatmu ini cashback ini begini ini enggak. Saya kasih 7 tip orang yang harus menjalankan di dalam berorganisasi. 1, kurangi membenci. Kurangi membenci ya.